Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irfan Hadi di channel YouTube Afgan KW. Baik, Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi pemahaman terkait dengan langkah selanjutnya pengisian SKP di platform Merdeka Mengajar. Sudah kita ketahui bersama bahwa pada bulan Januari ini itu adalah jadwal penyusunan RHK, kemudian pengajuan RHK, diskusi dengan kepala sekolah sampai pada menyepakati RHK yang sudah diajukan. Nah, pada bulan Februari itu jadwalnya adalah persiapan observasi kelas. Persiapan observasi. Kemudian pada bulan Maret itu pelaksanaan observasi. April Mei itu adalah pelaksanaan tindak lanjut, dan bulan Juni itu adalah penilaian oleh atasan. Nah, kita langsung saja untuk bulan Februari ini, yaitu tahapannya adalah persiapan observasi. Jadi pada pelaksanaan kinerja ini, pada pelaksanaan kinerja ini tentunya ada tiga komponen yang harus diisi, ya. Yang pertama itu adalah praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan. Nah, ini pengisiannya harus urut Bapak Ibu, ya, harus urut. Jadi tidak bisa kita langsung ke pengembangan kompetensi. Jadi praktik pembelajaran ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi tahap pertama pada pelaksanaan kinerja ini yaitu diskusi persiapan observasi, ya. Nah, jadi urutan pelaksanaan observasinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi langkah pertama yaitu mengumpulkan dokumen persiapan, kemudian menunggu atasan melakukan observasi, ya, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian langkah berikutnya kita mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Setelah itu kita melakukan aksi tindak lanjut. Setelah itu mengumpulkan dokumen refleksi hasil tindak lanjut. Jadi ini urutan-urutan pada pelaksanaan kinerja untuk RHK kita yang pertama atau RHK nomor 1, pelaksanaan praktik pembelajaran. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, langkah selanjutnya. Nah, pada persiapan observasi ini ada beberapa dokumen. Langkah pertama yaitu mengumpulkan dokumen, ya. Sebelum mengumpulkan dokumen, ini ada beberapa poin yang harus diisi, ya. Jadi di sini ada di lingkaran warna merah ini, di kotak warna merah ini, yaitu kita disuruh memilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga ingin dipelajari, ya. Ini ada perilaku yang ingin kita perbaiki atau ingin kita pelajari. Kita checklist saja nanti di setiap kota ini. Kemudian di poin ketiga ini juga ada upaya yang akan kita lakukan, ya. Upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Jadi ini target perilaku, ini upaya yang kita lakukan, ya. Ini pada tahap pertama, ya, tahap pertama. Kemudian selanjutnya itu kita mengisi jadwal observasi. Di sini ada kolom nomor 4, ini ada tanggal, ya. Tanggal observasi kita kapan, kita sepakati dulu dengan kepala sekolah. Kemudian jenjang sekolahnya kita pilih di sini, SMP, SMA, atau SD atau SMK. Kemudian kelasnya kelas berapa, mata pelajaran. Nah, ini catatan kita. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau ini yang nomor 7 Bapak Ibu, ya. Karena di sini tertulis opsional. Nah, ini beberapa yang harus kita isi terkait jadwal observasi. Kemudian setelah itu barulah kita mengupload dokumen perangkat pembelajaran RPP atau modul ajar. Nah, jika
sudah fix dokumen yang kita upload, maka bisa dikumpulkan. Tetapi jika nanti masih belum yakin, ya boleh disimpan draft dulu. Kalau disimpan draft, ini masih bisa kita ubah-ubah lagi nanti, kan begitu ya. Kemudian setelah dokumen ini berhasil kita upload, langkah selanjutnya di sini ya. Jadi tahapan pengumpulan dokumen itu sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Jadi kita tunggu atasan melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita isi. Namun sebelum itu boleh kita cek rincian yang ada ya, cek rincian yang ada pada tahapan nomor 2 ini. Ketika kita memilih cek rincian, nanti akan muncul seperti ini ya. Isinya adalah terkait dengan yang sudah kita isikan sebelumnya, baik itu tentang jadwal maupun fokus kita pada observasi nanti begitu ya. Itu isi dari rinciannya. Tidak ada pengisian pada tahapan ini, hanya mengecek apa yang sudah kita isikan sebelumnya. Nah, tahapan berikutnya yaitu diskusi tindak lanjut dan observasi kelas. Nah, setelah atasan melakukan observasi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengumpulan dokumen untuk tindak lanjut. Jadi kita klik kumpulkan, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini adalah hasil penilaian observasi kita dari kepala sekolah ya. Apakah dari fokus-fokus perilaku itu sudah dilakukan atau belum, sudah dilakukan dengan efektif atau tidak, seperti itu ya. Ini nanti model-model hasil penilaian dari atasan. Nah, ketika kita klik lanjut Bapak Ibu, nah jadi di sini ada disiapkan formulir untuk kita berdiskusi terkait dengan tindak lanjut hasil observasi kelas. Jadi ini nanti kita isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang kita hadapi ya, yang kita hadapi selama melakukan praktik pembelajaran. Nah, ini kita isikan di sini nanti ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada keterangannya ya. Jadi untuk karakternya itu maksimal 1000 karakter ya, itu untuk pengisiannya. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita disiapkan form ya, ada formulir terkait dengan tindak lanjut yang akan kita lakukan ya. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan, kita pilih materi pembelajaran di PMM terkait dengan materi yang ingin kita pelajari sebagai tindak lanjut hasil observasi kelas. Di sini kita pilih salah satu atau lebih ya materi yang akan kita pelajari pada tahapan tindak lanjut. Ada pengelolaan kelas, ada interaksi aktif dan empatik, ada pengelolaan emosi dan seterusnya. Ini nanti kita bisa pilih satu atau lebih ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada langkah selanjutnya di sini kita melengkapi lagi jadwal pelaksanaan tindak lanjut. Kapan kita akan melaksanakan tindak lanjut tersebut? Boleh diisi dengan bulan ya, bulan Mei atau bulan Juni atau periode bulan Mei sampai Juni, seperti itu ya. Kemudian kita mengisikan di sini juga terkait dengan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, di sini tidak perlu diketik Bapak Ibu, tinggal dipilih saja nanti ya. Tinggal dipilih saja dukungan yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, selanjutnya di sini adalah kita juga mengisikan ya, kita ketik di sini nanti tujuan tindak lanjut yang akan kita lakukan ya. Kita ketikkan dengan banyak karakter 500. Kemudian upaya-upaya yang akan kita lakukan atau yang ingin kita lakukan, kita ketikkan di sini. Ini juga jadwal kita melaksanakan tindak lanjut. Sama seperti tadi, bedanya adalah yang di sini ini ketika kita ingin melakukan tindak lanjut,
dengan melalui sumber lain selain melalui PMM. Kalau sebelumnya tadi, kalau yang di sini tadi itu pada pelaksanaan tindak lanjut di platform Merdeka Mengajar, tetapi yang di kolom sini ini di selain platform Merdeka Mengajar ya. Jadi pertanyaannya sama ya, yang kita isikan juga sama. Oke Bapak Ibu, nah setelah itu, setelah pengisian jadwal apa segalanya, boleh kita kumpulkan atau boleh disimpan draft dulu jika kita belum yakin ya, belum yakin atau masih ingin ada yang dirubah lagi nanti kita lanjutkan seperti itu ya. Tetapi kalau sudah fix maka boleh kita langsung kumpulkan. Bapak Ibu ya, klik saja kumpulkan. Oke, setelah itu baru kita lanjut ke tahap berikutnya, itu refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, ini tahapan terakhir ya. Setelah kita melakukan tindak lanjut, itu ada refleksi lagi, refleksi hasil tindak lanjut. Kita klik saja kumpulkan, nanti kita diarahkan ke sini, Bapak Ibu ya. Nah, pada bagian nomor 2 ini kita mengisi rencana tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut. Ya, di sini kita isi. Kemudian pada poin ketiga atau kolom ketiga ini kita isikan dengan apa namanya hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran ya. Inspirasi apa, inspirasi baru apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran pada tahapan pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian pada poin 4 ini kita isi juga sama seperti poin 3, tetapi yang nomor 4 ini kita isi dengan perubahan-perubahan yang akan kita capai ya, perubahan-perubahan yang akan kita capai pada tahapan pelaksanaan praktik pembelajaran ya. Itu kemudian langkah selanjutnya ini juga sama di kolom 5, kolom 6 ini kita ketikkan saja tentang tantangan yang paling sulit kita hadapi pada saat melakukan perubahan. Kemudian poin 6 ini kita isikan dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan ya. Perbaikan yang ingin kita lakukan. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, ini juga kita isi pertanyaannya sama seperti sebelumnya, hanya saja kolom ini jika kita isikan jika pilihan belajar yang kita pilih itu menggunakan selain platform Merdeka Mengajar ya, atau melalui sumber belajar yang lain. Ya, ini kita isikan ya, sama seperti sebelumnya tadi. Nah, langkah selanjutnya nanti Bapak Ibu, ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, lanjutannya. Jika ini sudah kita selesai isi, boleh simpan draft dulu jika nanti ada perbaikan, tetapi kalau sudah yakin selesai maka kita klik kumpulkan. Nah, ketika kita klik kumpulkan, maka selesai sudah tahapan praktik pembelajaran ini sampai pada 100% ya. Itu tadi beberapa tahapan-tahapan yang kita lewati ketika melakukan pengisian di bagian praktik pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jika ini sudah selesai 100%, maka boleh langsung ke mengumpulkan dokumen terkait dengan pengembangan kompetensi ya. Kita klik saja di sini nanti dikumpulkan ya. Kita kumpulkan. Kita klik bagian kumpulkan, maka nanti kita diarahkan ke sini. Akan langsung muncul RHK yang sudah kita buat ya. RHK yang sudah dibuat pada bulan Januari kemarin ya. Jika dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu miliki yang sesuai dengan RHK yang dibuat sudah ada atau sudah siap, maka bisa langsung klik kumpulkan ya. Kumpulkan, nanti akan diarahkan ke bagian sini sesuai dengan RHK-nya. Nah, ini RHK yang pertama misalkan kita unggah, misalkan ada sertifikat terkait dengan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya. Ini bisa upload di sini atau diunggah di sini. Jika memiliki sertifikat lebih dari satu, maka bisa diupload sertifikat yang sudah dimiliki ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu
sama seperti sebelumnya, boleh kita simpan terlebih dulu, boleh kita langsung kumpulkan jika sudah di-upload. Nah, pada saat melakukan penguploadan, nanti kita diarahkan ke dua pilihan. Apakah dokumen yang akan kita upload itu berada di folder laptop kita atau berada di platform Merdeka Mengajar. Jika dokumennya berada di laptop, nanti bisa kita pilih nomor 4 yang di atas, yaitu unggah dokumen. Tetapi kalau dokumennya berada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, jadi pilihnya adalah ambil karya. Jadi nanti kita mengambil dokumen kita di bukti karya di PMM. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah kita upload tadi. Ketika dokumen sudah kita upload, nanti akan muncul dua pilihan lagi di sini, cek dan edit ya. Cek untuk melihat kembali hasil unggahan, kemudian edit ini untuk mengganti dokumen yang kita upload seandainya salah begitu ya. Jika sudah yakin benar boleh dikumpulkan, tapi kalau mau dilanjutkan nanti simpan terlebih dulu ya. Misalkan kita sudah yakin dan kita klik kumpulkan, ya langkah selanjutnya di sini sudah berubah ya. Tadi kan warnanya belum dikumpulkan, tetapi di sini ketika kita sudah mengupload maka statusnya akan berubah berwarna hijau dan tulisannya menjadi sudah dikumpulkan gitu ya. Nah, ini juga sama di poin nomor 9 ini ada cek untuk melihat hasil unggahan yang sudah kita lakukan tadi gitu ya. Nah, ketika RHK pada pengembangan kompetensi ini sudah kita sudah kita upload semuanya, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu mengupload dokumen-dokumen pada tugas tambahan ya, pada tugas tambahan. Ketika semua dokumen pada tugas tambahan sudah kita upload semuanya, maka pelaksanaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar ini sudah selesai kita lakukan, sehingga kita tinggal menunggu hasil penilaian kinerja dari atasan kita. Nah, itu beberapa gambaran terkait dengan langkah selanjutnya pada pelaksanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Begitu Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetapi jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh komentar di di kolom komentar yang sudah disiapkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.